Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B20 di sini akan menyampaikan materi mengenai pasar persaingan monopolistik disertai dengan analisis kondisi empiris di pasar persaingan monopolistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Betsy Bokimanovandu dengan NIM 19804249002. Dan yang kedua yaitu Christina Vianney dengan NIM 208042410044. Yang ketiga ada Cassandra Friska Primadani dengan NIM 208042410050. Yang keempat ada Aninda Gita Almira dengan NIM 208042410051. Dan yang terakhir ada Eka Rahmawati dengan NIM 208042410078. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian dari pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik atau biasa disebut dengan diferensiasi produk. Dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensiasi produk yang berbeda-beda baik dari segi kualitas, bentuk, dan juga ukurannya. Pasar persaingan monopolistik sering juga disebut dengan pasar industri karena memang pasar ini memiliki ciri industri. Pada pasar persaingan monopolistik, produk barang dan juga jasa yang ditawarkan hampir serupa namun tidak sama. Setiap produsen memiliki cirinya sendiri yang tercermin dari produk yang ditawarkan. Strategi bisnis dengan perbedaan produk yang ada pada pasar ini sering disebut dengan diferensiasi produk. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan monopolistik ini bisa tercermin dari beberapa hal, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual. Jadi, dalam pasar persaingan ini terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Jika dibandingkan dengan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya, produksi suatu perusahaan adalah sedikit, karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Lalu, karakteristik yang kedua yaitu barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan juga pasar persaingan sempurna. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda corak dan secara fisik mudah untuk dibedakan. Lalu untuk karakteristik yang ketiga yaitu perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk dapat mempengaruhi harga. Namun demikian, pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli ataupun pasar monopoli. Kekuatan untuk memperbarui harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan inilah yang membuat pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang sesuatu dari perusahaan dan kurang menyukai barang yang dihasilkan dari perusahaan lainnya. Produk dari pasar ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya yang pertama ada pasar restoran makanan cepat saji. Di sini kita contohkan ada KFC dan McDonald's yang merupakan restoran sejenis yang sama-sama menawarkan produk yang serupa, yakni fast food fried chicken. Namun dari segi kualitas, harga, fasilitas, dan rasa pastinya sangat berbeda dan akan memengaruhi konsumen untuk membeli restoran yang disukai. Kemudian yang kedua ada pasar air mineral. Banyak sekali merek air mineral yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya saja ada Le Mineral, Aqua, Fit, dan juga Pelangi. Walaupun sama-sama air mineral, namun setiap merek memiliki ciri khas tersendiri yang mampu memikat konsumen untuk membeli produk tersebut. Pasar yang ketiga ialah sampo dan sabun. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali merek dari sampo dan sabun. Namun, dari segi kemasan, dari segi harum, kandungan zat, dan manfaat yang diberikan pastinya berbeda-beda dan konsumen pun dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Kemudian pasar yang terakhir ialah pasar sepatu. Banyak sekali merek terkenal yang menjual sepatu seperti Nike, Adidas, Vans, Converse, dan masih banyak lagi. Meskipun sama-sama sepatu kets atau sepatu olahraga, namun dari segi desain dan juga kenyamanan dalam pemakaian pasti berbeda pula, sehingga konsumen pun dapat memilih produk sesuai dengan preferensi masing-masing. Fakta empiris yang pertama, dalam pasar monopolistik, setiap perusahaan memiliki keunikannya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa pasar monopolistik bersaing bukan pada harga. Walaupun produk yang dibuat sama jenisnya, namun setiap produk dari masing-masing perusahaan memiliki bentuk, ukuran, warna, atau corak yang berbeda. Hal ini tentu akan membuat konsumen lebih mudah dalam memilih produk yang sama. Para produsen biasanya menarik konsumen dengan membuat produk yang memiliki keunikan yang berbeda. Contohnya pada studi kasus 1, pasar monopolistik bersaing pada keunggulan produk. Contoh dari persaingan monopolistik ini terdapat dalam penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Berikut merupakan contoh persaingannya, yaitu pada Honda dan Yamaha sama-sama produsen sepeda motor. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda, di mana Honda lebih unggul dalam urusan bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan, sedangkan Yamaha lebih unggul dalam akselerasi. Di dalam pasar monopolistik, harga bukan penentu utama dalam persaingan, melainkan pada keunggulan atau keunikan dari sebuah produk, sehingga dibutuhkan promosi yang aktif dari setiap produsen. Jadi misalnya jika terdapat suatu produk dengan harga yang murah, pembeli atau konsumen mereka tidak akan tertarik terhadap produk tersebut jika kualitas dari produk tersebut kurang baik. Maka produk tersebut bisa jadi jarang diminati oleh konsumen. Jadi sebuah produk itu tergantung dari kualitasnya. Meskipun produk tersebut murah ataupun mahal, tetapi kualitas dari produk tersebut kualitasnya rendah, maka pembeli atau konsumen itu akan beralih ke produk lainnya untuk mencari kualitas produk yang lebih baik. Namun di samping itu ada juga kebaikan promosi. Terdapat keburukan promosi dan juga kebaikan promosi dan keburukan promosi dari suatu promosi, yaitu yang pertama adalah membuat iklan merupakan suatu pemborosan. Terus yang kedua, iklan terkadang memberikan hal yang menarik tetapi tidak selalu mengandung informasi yang benar. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu membuat iklan merupakan suatu pemborosan. Ini merupakan fakta. Mengapa demikian? Karena dalam pembuatan iklan membutuhkan biaya promosi yang besar dalam membuat sebuah iklan untuk sebuah produk. Tetapi jika iklan tersebut terlalu berlebihan dan tidak mengandung isi atau konsep dari iklan tersebut kurang memuaskan hati pelanggan, maka pelanggan tidak akan tertarik dengan iklan dari produk tersebut, sehingga terjadilah pemborosan dari membuat iklan tersebut. Kemudian yang kedua adalah iklan terkadang memberikan hal yang menarik tetapi tidak selalu mengandung informasi yang benar. Nah, ini merupakan sebuah strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu mereka memberikan hal yang menarik. Artinya
terlalu berlebihan. Tetapi pada kenyataannya produk tersebut tidak sama dengan iklan. Maka ini akan membuat konsumen kecewa dan beralih ke produk lainnya. Demikian merupakan fakta empiris yang dapat kita pahami membahas biaya iklan dan promosi. Biaya iklan dan promosi dari PT Indofood. Biaya iklan dan promosi dikeluarkan untuk menjadikan sebuah produk dikenal masyarakat. Dalam bauran pemasaran dikenal dengan produk, harga, dan promosi. Promosi yang tidak terkendali akan menurunkan tingkat penjualan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk promosi merupakan pemborosan. Nah, ini merupakan sebuah masalah karena ketika perusahaan melakukan promosi, maka harus mengendalikan juga biaya iklan dan promosi dan kualitas dari pembuatan iklan harus sesuai dan konsepnya perlu diperhatikan ya. Permasalahannya adalah mengapa biaya promosi bisa dikatakan sebagai suatu pemborosan? Jika sebuah promosi yang dilakukan terlalu berlebihan dalam arti konsep iklan yang dibuat melebihi ekspektasi pelanggan dan tidak sesuai dengan kualitas produknya, itulah yang akan membuat konsumen kecewa. Misalnya sebuah perusahaan itu dia mempromosikan produknya dengan iming-iming bahwa di dalam produk tersebut akan mendapat setiap pembeli yang beruntung akan mendapatkan hadiah puluhan juta, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang berlebihan karena hal tersebut tidak mudah untuk dapat dipercayai oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, jika sebuah promosi yang dilakukan terlalu berlebihan dalam arti konsep iklan yang dibuat melebihi ekspektasi pelanggan dan tidak sesuai dengan kualitas produknya, itulah yang membuat konsumen kecewa ya dengan produk tersebut. Dan biaya promosi maupun biaya produksi mengalami pemborosan. PT Indofood memerlukan iklan dan promosi yang gencar agar produknya laris di pasaran. Apakah besarnya biaya iklan dan promosi yang dikeluarkan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan dari produk-produk tersebut? Sehingga biaya promosi yang dikeluarkan dapat sesuai juga dengan hasil penjualan yang didapat oleh PT Indofood. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan pada industri yang memiliki struktur persaingan monopolistik berusaha meyakinkan konsumennya bahwa produk mereka berbeda dan lebih baik dari perusahaan yang lain. Untuk meyakinkan konsumennya, para perusahaan ini memiliki solusi atau strategi dalam menghadapi pasar persaingan monopolistik. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu perusahaan harus mengendalikan biaya promosi dan melakukan promosi yang bisa menarik minat para pelanggan. Biaya yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan kegiatan promosi yang dilakukan, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan volume penjualan. Apabila promosi yang dilakukan kualitasnya baik, maka dapat menarik minat konsumen sehingga biaya promosi yang dikeluarkan tidak sia-sia. Karena jika biaya promosi naik, maka penjualan pun akan naik. Namun sebaliknya, jika biaya promosi turun, maka penjualan pun akan menurun. Semuanya tergantung dari cara perusahaan memberikan pelayanan yang jujur dan berkualitas sehingga dapat menarik minat para pelanggan.
Strategi yang kedua, perusahaan-perusahaan tersebut dapat memperkenalkan pula produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi yang seperti demikian disebut dengan pemasaran ceruk atau niche marketing, yaitu produk atau jasa yang ditujukan kepada sekelompok konsumen tertentu saja. Sebagai contohnya adalah green marketing, yaitu memperkenalkan produk ramah lingkungan kepada para konsumen. Oleh karena itu, seorang manajer yang bergelut pada pasar persaingan monopolistik harus dapat memperhatikan isu lingkungan dalam melaksanakan strategi yang kedua. Misalnya, ditempelkannya label pada kemasan atau bungkus produk yang menunjukkan bahwa suatu mainan dibuat dari plastik yang didaur ulang, atau pada suatu bungkus deterjen yang menandakan bahwa deterjen tersebut dibuat secara biodegradable. Ketika sebuah perusahaan membangun lini produk yang baru dan memastikan keuntungan jangka pendek, maka akan mengundang banyak perusahaan untuk masuk ke dalam pasar tersebut dan meniru apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih dahulu masuk ke dalam pasar. Akibatnya, di dalam jangka panjang, keuntungan yang diperoleh perusahaan inovator akan berubah menjadi nol. Dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki banyak produsen atau penjual, yang mana menjual berbagai komoditi dengan karakteristik yang berbeda atau biasa disebut dengan diferensiasi produk. Kemudian untuk poin yang kedua ialah mengenai ciri khas dari pasar monopolistik. Selain dengan adanya diferensiasi produk, di pasar monopolistik ini harga bukanlah satu-satunya faktor utama, melainkan juga strategi pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga akan memengaruhi kesuksesan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ialah mengenai permasalahan yang dialami di dalam pasar monopolistik. Permasalahan yang pertama ialah terkait dengan produk. Bisa dimisalkan terdapat dua perusahaan yang memperdagangkan produk yang sama, namun pasti setiap produk perusahaan tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik bagi konsumen, sehingga konsumen akan memilih sendiri produk mana yang terbaik untuk ia pakai. Untuk solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan niche marketing atau marketing yang mana perusahaan dapat mempromosikan produk baru kepada konsumen tertentu. Kemudian permasalahan yang kedua ialah terkait promosi. Promosi tidak selamanya baik untuk kemajuan perusahaan. Apabila promosi tersebut dilakukan secara berlebihan, maka akan berdampak kepada ketidaksinkronan antara ekspektasi pelanggan dengan kualitas produk yang sesungguhnya, sehingga hal itu justru mengurangi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Hal ini dapat ditangani dengan menekan biaya promosi dan membuat satu promosi yang lebih berkualitas. Sekian pemaparan materi mengenai analisis pasar monopolistik dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kami pun ingin memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kami terdapat kesalahan kata yang tidak menyenangkan hati penonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.